Ya, paling praktek ya. ya mie, Jadi Pak Yudi bikin mie itu langsung rasanya Pak. ya gitu. Pak Yudi langsung praktek bikin mie Pak, pakai beli tepung, gula macam-macam, langsung bikin ya? Iya. Oh. Jadi Iya proses kan ada gampang itu, cuman tepung sama telur aja. Tepung sama telur digiling ada mesinnya gampang. Nggak oh, pakai gula, pakai pakai air dikasih garam sedikit supaya asin. Nggak pakai linknya Pak gula, apa? kalau donat Namanya pakai Pak gula, Pak. Pak Agung Pak, Pak Agus Pak, link mie-nya Pak. Ya, ya si apa Agus Sugeng ya, Sugeng Agus namanya, Sugeng Agus. Oh, oh jadi proses kayak bikin donat juga Pak ya? Channel. Barang ini apa macam-macam dibikin. Oh. Kalau kayak gitu Pak Sugeng Agus bisa berapa kilo Pak sehari Pak? Tepung itu Hah? satu karung. Kenapa? Kenapa? Berapa sehari berapa Kenapa? karung nih Pak? Kalau sehari 1.000 mangkok itu. Waduh, karungnya kurang tahu, pokoknya 1.000 mangkok ya nggak tahu berapa karung, nggak nanya saya. 1.000 mangkok kali 12.000, 12 juta, Pak. Oh. Emang udah lama juga Pak yang Pak Sugeng Agus di sehari. Enggak, artinya 2 tahun katanya. kegiatan dia itu, usaha dia itu. Iya. Iya, 20 tahun katanya. Kadang dia umurnya 45 ya. Mau pensiun, nggak ada yang Pak Nurun kan anaknya ya, saya juga ya. apa-apa ada. Enggak, makanya dia sebarkan lewat YouTube, semuanya dibongkar di situ. Waktu kita tanya. Tapi emang keluarganya ada Pak ya? Dia punya anak atau punya keluarga lah gitu ya? Sampai dibuka rahasianya ada ya, YouTube kan semua tentu anak dan keluarganya bisa meneruskan usaha itu, makanya lebih baik disebarkan sehingga banyak yang ambil manfaat, orang lain bisa bikin. Iya, harusnya Pak. Dia pakai tangga karyawan juga harusnya Pak ya. Jadi di orang 1-2 orang untuk meneruskannya. Iya, karyawannya ada 8. Ada 8. Ya makanya sebenarnya bisa dibikin franchise-nya itu Pak, bikin cabang-cabang, tapi dia kan mungkin pilihannya nggak seperti Pak Ade ya, bisa ngembangkan jaringan gitu ya. Kayaknya ya. Kita bikin aja pakai KVU lah. KVU kan mau bikin 50, yang dijual utama adalah itu mie ayam. Gitu. Jadi kalau konsep KVU apa Pak yang Bapak dilihat? Nggak hanya mie tapi juga ada yang lain itu? Kalau itu tiap hari Pak nanti mie ayam itu? 24 jam Pak. 24 jam. Supaya bagi hasil aja sama anak-anak itu. Sama anak-anak remaja. Setelah kita training sebentar, bagi hasil misalnya 150.000 omsetnya, 50.000 dia, terus yang 50.000 tempat, 50.000 modal gitu aja. Jadi 1/3 dia, 2/3 pesantren Jolali. Tapi banyak Pak ya tenaga kerja Pak ya, anak-anak yang ya artinya nggak ada kegiatan tuh. Itu aja. Banyak, udah 5 yang minta, 5 orang. Saya aja Pak yang nungguin gitu. Memang nggak ada penghasilan. Jadi mungkin kafe itu jawaban ya terhadap kondisi sekarang. Harganya memang harus murah, 5.000 Pak, yang kenyang. Betul-betul nggak ngambil margin dari situ, mungkin ngambil margin dari minumannya yang 3.000 itu, 3.000, atau ngambil margin dari Indomie biasa atau roti bakar atau es jeruk gitu ya. Tapi dari mie-nya sih nanti itu pikat aja, bukan jaga aja, cukup ayam. Kan karbohidrat juga dia. Nasi juga. Di tempat ada juga Pak, bakmi Yunus Pak. Itu dari emperan. Terus Terus berkembang maju.
akhirnya dia bisa nyewa toko, akhirnya katanya Hmm. sewa dia. Beli akhirnya. Nah, kebetulan itu kan Beli. saya kan di Bank Danamon. Nanti marketing itu inilah merayu-rayu lah untuk jadi nasabahnya. Diambil Pak dana kreditnya, nggak tanggung 800 juta. Di belakangnya itu ada ruangan punya penduduk itu mau dijual. Diambil 800 juta kredit untuk pengembangan usahanya. Sebulan itu kebetulan saya di situ di Danamon. Sebulan itu 25 juta. Sanggup Pak. Akhirnya mungkin sekarang udah lunas kali ya, udah istri saya udah berhenti di perbankan udah hampir 5 tahun ya, 6 tahun mungkin ya. Nah waktu masih aktif. Cicilannya 25 juta sebulan. Diambil kreditnya 800 juta karena mau cepat itu berapa tahun sih? Mbak Yunus itu 3 tahun ya? Ya 3 tahun katanya Mbak. Jadi 12 kali 3 36 bulan kan? Sebulan itu 25 juta. Lunas Pak. Iya lunas benar. 36 bulan kali 25 ya. Bulan kurang lebih 1 juta kurang ya. Nah istri saya aja udah hampir 5 tahun nggak kerja. Artinya udahlah ya udah stop kerjanya. Berarti dia udah lunas itu. Sekarang maju Pak mie ayam itu. Mie ayam apa? Yunus. Berapa harga seporsi? Dulu kalau saya lagi suka situ tuh berapa? 21.000. Itu belum minum. Mahal. Dari harga 12 terus karena terkenal bagus ya udah. Karena di minumannya dia mie bakso sama ya enggak. Nah yang menarik juga tuh bulan puasa, libur sebulan puasa sih. Sih bulan puasa nggak salah libur pas sebulan tuh. Full bulan puasa libur dia. Nah di dekat saya juga ada Bang Betawi itu namanya mie nasi uduk Oon itu. Dia memang benar Pak jam 3 udah bangun pada goreng macam-macam tuh sampai bukan nanti jam 10 udah habis itu. Apalagi kalau Sabtu Ahad ya, ludes tuh. Nah, dia emang kerjanya ini Pak, kerja pagi ya. Kemudian dibikin cabang lagi sama suaminya di dekat Kuningan tuh. Dia pakai mobil toko dulu ya. Diambil, kemudian suaminya kalau hari kerja Senin sampai Jumat di Kuningan dekat ini. Kalau yang hari Senin sampai Sabtu Ahad itu istrinya sama inilah anak buahnya. Jumat libur dia full, nggak ada kegiatan Jumat dia. Sampai sekarang masih terus dia. Tadi pinggir-pinggir di ini lah ya, nggak tenda tapi ada ruangan lah kayak garasi orang gitu, sedikit petakan di situ aja tuh. Itu yang mau bertahan udah hampir mungkin berapa ya 10 tahun kali Pak udah dia melakukan kegiatan nasi uduk. Nah, dia nasi uduk ayam, limpa, kemudian ati, kemudian ada gorengan segala. Mungkin harganya lumayan mahal juga, hampir 15.000, 17.000 pakai ayam. Itu ya berhasil deh dia untuk mengembangin usahanya itu. Ya kalau ini kan kecil-kecilan aja Pak Adek buat orang supaya punya penghasilan anak-anak muda di sini. Bukan semata-mata bisnis lah ya. Setidak-tidaknya hanya untuk inilah. Tapi gerakan udah bagus tuh Pak. Bisa membayar sewa latih bisnis kecil-kecilan daripada tiap pagi tidur kan ya. Betul gitu. Segitaran siang tidur, asar tidur, nanti maghrib sampai subuh melek dia. Daripada melek gak jelas kan mendingan melek nungguin kafe. Iya. Konsepnya mah kalau 24 jam berarti ganti-ganti mereka ya. Bagi 3 ya. 2 orang atau 3 orang. 2 orang ya. Bagi 3 ya. 8 jam. 24 jam deh kan. 24 jam. Seperti internet kan 24 jam gak tidur.
Jadi orang situ bisa juga akses internet ya Pak ya? Anak sekolah, anak-anak situ. Konsepnya bagus nih. Iya. Baru dapat hari ini baru nyewa lagi satu tempat yang kedua Pak, 600.000 rumah petak gitu. 3 ruangan. Tapi sampingnya ada tanah kosong, jadi kita nyewa yang kedua. Itu Pak yang Bapak video kan memang minggu depan ruko kita baru yang semua Pak ya? 3 gitu ya, sekaligus nyewa tanah yang ketiga. Ruko baru semua Pak ya situ? Baru saya lihat baru di plaster masih di yang mana Pak? Iya, yang satu Pak. Iya, sekarang udah jadi, udah dicat mungkin gambarnya lagi. Yang kedua rumah kontrakan petak. Jadi memang orang asli itu Pak yang punya tanah ya? Di depan ini Pak, di depan. Kenapa? Orang situ Pak yang punya tanahnya. Artinya dia. Iya, orang situ asli. Orang situ asli. Ini sebenarnya percobaan ya. Dakwah melalui ekonomi Pak, dakwah melalui ekonomi. Nanti kan di Cafe itu kan kita ajarin ngaji yang ini, yang jaga itu. Paling enggak diajarin Al-Fatihah ya di samping mereka nunggu pelanggan kan mesti ada waktu-waktu kosong kan. Ya benerin Fatihah, ngaji Iqra, tujuan sholat itu. Bisa aja saya Pak, saya bukan ustadz kan ya. Tukang mie ayam. Gerakannya ya bagus. Percobaan. Jadi nanti di keuangannya pakai aplikasi buku kas, jadi diambil di Google Store itu. Ya saya juga lihat. Jadi bisa kontrol semua ya. Jadi nanti tiap jam mereka harus ngisi, melaporkan posisi keuangan dan barang terakhir per jam di setiap KPU itu. Ada juga Pak konsep dari The Cost itu Pak. Jadi mereka itu katanya bosnya Surabaya dan se Indonesia itu ada berapa puluh ya kos itu yang misalnya umur 60 tahun bisa gratis, tanggal tertentu gratis. Nah mereka pakai sistem semua Pak. Jadi dipasang CCTV, memang bisnis ya, pasang TV di dapur, di kasir, di rumah makan di beberapa sudut. Jadi si bos itu cuma monitor di layar aja Pak. Ada 20 titik. Udah monitornya dari jauh aja Pak. Ketika uang hari ini kurang, dia akan cek langsung ke dapur. Ternyata di dapur itu sibuk. Dan di kasir orang banyak bayar. Nah, ternyata nggak benar tuh kasirnya. Yang di ruangan kita lihat sibuk sekali, orang pesen. Kemudian di dapur juga pesen, tapi kok uangnya sedikit. Setoran ya. Nah, bisa terdeteksi itu Pak. Dengan model link gitu. Semuanya nge-link. Di kayak Pak Yudi itu kalau nanti saya nggak ngerti ya caranya. Jadi nge-link semua, Pak Yudi tinggal mantau aja Pak di PC berapa lama. Iya. Sebaik-baik manusia gitu. aja Pak. Tapi saya nggak. Iya. Saya nggak tahu teknisnya nanti ya. Mungkin Pak Ade bisa, kan baru 2 nih. Baru 2 kafe nih. Ya. Jadi katanya pernah saya tanya itu, sebaik-baik manusia ada juga, sisi setan juga ada Pak. Ada uang 100.000, 50.000. Saya dulu begitu Pak. Saya bikin usaha Pak, Aqua galon, ya ori ya, bukannya isi ulang. Dulu saya punya uang berapa dulu ya? 5 juta kalau nggak salah. 5 juta. 1 juta saya bikin buat brosur cetakan. Cetakan juga kertas bekas Pak, bekas mahasiswa saya kan di depan. Baliknya kunci putih tuh. Yang ini ada tulisan mereka atau di print out-nya. Saya kumpulkan, dibalikin masih putih. Saya buat cetak Pak.
kita brosur. Yang 2 juta itu saya buat modal beli galon. Galon itu dulu masih 10.000 sama airnya dulu kalau nggak salah berapa ya, galonnya 10.000, airnya masih 12.000 lah 1 galon itu. Saya beli tuh 100 galon. 100 galon kali 100 kan 1.500.000 lah ya. Nah 2 juta saya pakai buat saya tahan buat gaji mereka. Yang 1 juta itu saya buat cetakan, 1 juta itu buat kredit motor, Pak. Halo, Assalamualaikum. Salam. Ya, masuk aja, Sat. Ya, ada Pak Yuri. Oh, udah ya, udah. Udah ngobrol-ngobrol, silakan. Nah. Yang 1 juta saya beli DP motor, Pak. Sebulan itu 260 nggak salah. Yang 2 juta saya buat modal. 2 juta buat gaji mereka. Saya pikir gaji 700.000 sebulan pada saat itu. Ya 3 bulan lah. Saya pikir masa nggak ada orang beli. Udah dapat motor 1, galon 100. Kemudian gaji mereka 3 bulan saya tahan untuk persiapan. Udah, saya mulai pagi-pagi habis subuh. Saya cetak dulu brosurnya, bagi 3 folionya. Nah, belilah Aqua harga sekian, diantar langsung nomor telepon sekian, dan saya kasih iklan seperti itu. Habis subuh saya sebarin tuh, Pak. Keliling tebet semua. Nah, udah mulai 1, 2, nah sampai akhirnya saya bisa langganan saya hampir 300 tuh, Pak. Nah, dari 300 itu nggak sanggup lah 1 orang namanya Yasin dulu. Saya cari orang 2 orang dari Kerawang. Nah, karena 2 orang dari Kerawang itu temennya, Yasin orang Cibaliung, di mana Cibaliung tuh? Di dekat Karangbolong gitu. Nah, akhirnya mereka kong tuh berdua. Si Yasir sendirian dikeroyok lah dengan orang yang baru itu, orang dari Karawang saya ambil. Dari pinggir kali itu kan, Citarum. Nah, udah sejak itu dia curang. Kan saya nggak kontrol ya, saya pagi berangkat kerja, sore baru saya hitung galon uang. Istri saya kerja, akhirnya nggak ada yang kontrol, anak-anak sekolah. Dia mau dia aja, mau bantu di rumah lah. Suatu saat ya, saya cek ternyata nggak benar dia cara dagangnya. Akhirnya saya tutup. Selesai tutup, besoknya nggak berapa lama saya buka lagi. Dapat lagi namanya Sirun. Saya ingat namanya karena apa aja, Pak. Dia pakai motor saya, bensin saya, langganan saya diambilin. Dia ambil ke agen langsung, kan dari rumah saya nih. Akhirnya sendirinya ketahuan. Udah saya sumpahin juga ini, Pak. Kamu nih, Sirun kalau kamu bohong tuh nggak berangsak hidup kamu. Marah-marah dia kan. Saya nasihati. Besok begitu lagi. Akhirnya dia kesal kali sama saya tuh, saya marah 2 kali. Saya lagi kerja, anak saya lagi di rumah, istri saya memang nggak di rumah kan karena kerja. Udah itu teriak sama anak saya di telepon, ayah itu Mas Irun kabur. Kuncinya dilempar tuh katanya. Kan saya kasih kunci pagar ya buat keluar masuk dia. Udah dia kabur. Saya tanya, ada nggak motornya? Masih ada katanya. Ya kalau galon diambil 5 biarin aja lah. Udah saya sore pulang, saya cek benar, udah nggak ada lagi di rumah. Ya itulah, akhirnya ditutup, Pak, kemarin. Kalau udah 300 sehari bisa 100-150 galon diantar naik motor. Ketika banyak orang yang pesan, saya cari orang lagi, 1-2 orang lagi, saya beli lagi, Pak, 1 motor. Kredit 600.000 sebulan. Nggak berapa lama dia nakal seperti itu juga. Akhirnya memang, Pak, problem dagang itu ya kejujuran orang ya. Kalau yang kerja yang banyak sih ya, yang jujur itu susah, Pak. Saya juga gitu, Pak, jualan dulu gitu ya. Dekat rumah itu, kerja sama temen, dia punya kios tapi nggak kepake-pake. Saya join, saya modalin, saya kasih karyawan masih keluarga istri. Jualan. Jujur dia, tapi udah nakal lama-lama ya, Pak. Menguasain, akhirnya secara nggak langsung ngusir saya. Dan saya ngusir, dia bilang, udah dah, namanya Aris. Udah, Aris, tutup aja deh. Tutup udah, Pak. Itu saya ingat itu dulu Mas 98, 98. Karena ketika saya beli beras 1 ton, saya ada kendaraan itu, saya Cipinang, saya beli 1 ton, nggak cuma 2 hari 3 hari, Pak, habis beras itu, Pak. Karena orang ketakutan dengan kondisi dulu kan waktu 98 itu. Besok saya beli lagi ke Cipinang 2 ton, habis lagi nggak sampai seminggu. Nah, situ saya banyak belajar, Pak, di beras. Ternyata tukang beras tukang tipu juga, Pak. Jadi yang pada nuangin itu, Pak, dia hamparin beras itu, disemprot, Pak. Semprot sama pewangi, diaduk lagi.
nipu juga tukang beras ya. Terus Nah, itu belajar. Ada yang nipu jujur, Pak. nipu Kalau gimana? beras jangan di situ, Pak. Itu orang nggak benar. Gimana Pak cara kontrol itu beras Pandan Wangi asli atau enggak? Gampang Pak katanya. Bapak ambil gelas, isi air, ambil segenggam tangannya, masukin berasnya, diam ke 5 menit Pak. Kalau ada minyak, pasti itu palsu. Dan Bapak angkat berasnya, cium, wangi atau enggak? Kalau nggak wangi itu disemprot katanya. Saya baru tahu, oh begitu caranya. Kadang dioplos Pak. Beras bagus, sekilo misalnya, sama yang nggak bagus, setengahnya dioplos, dibikin lah kayak beras bagus, padahal dicampur semua. Saya baru tahu, oh begitu cara-cara nipu dia. Kadang-kadang juga berasnya ada lagi Pak, berasnya utuh dengan pecahan Pak, itu beda harganya Pak. Jadi tukang beras diambil aja, diraup, dilihat itu ini pecah-pecah, harganya turun tuh Pak. Tapi kalau diraup sama dia masih utuh, masih bulat, harganya beda lagi. Jadi mereka main-main seperti itu, beras yang patah-patah dengan yang utuh diaduk, oh jadilah harga barunya. Atau beras yang jelek dicampur lagi, jadilah gitu. Di Cipinang begitu permainannya Pak. Jadi kalau Bapak di beras sekarang enak nih rasanya, belum tentu Pak. Ketika yang kedua, 3 kali Bapak beli enak, karena memang nggak sama rasanya semuanya. Jadi yang namanya beras Pandan Wangi dimasak tuh nggak wangi, karena memang nipu dia, hanya semprotan. Disemprot ya? Semprot Pak, ada alatnya tuh, Iya. kayak dispenser tuh, diaduk lagi, bener sih kalau kita ambil wangi dia, gitu. Nanti Pak kita tunggu aja Pak, ini kebetulan Pak ada kawan saya Pak. Halo, assalamualaikum Ustadz Herman. Salam. Nah, ini Pak Yudi, kita bisa ngomong. Ini dosen juga Pak. Dia sebentar lagi menjadi kandidat, kandidat doktor, namanya Hermansa. Silakan. Jadi saya sering ngobrol-ngobrol, kemudian sekarang dia mau jadi YouTuber tertua di semesta. Ini Ustaz Herman, kawan saya Pak Yudi Pramuko. Ya Pak Yudi. Itu sudah 500 juta terkumpul. Benar Pak ya? Kembali silakan Pak. Ya, sekitar itu lebih. Dia Ustadz nih Pak, lagi jadi dokter Pak. Itu kitabnya Pak, saya nggak ngerti bacaannya apa. Saya juga mau bangun masjid nih. Rumah warisan mau dibangun masjid, cuma belum ada dananya. Nah Pak Yudi udah ada tanahnya saat 400 meter di Membagasari Pak ya. Duitnya daripada donatur YouTube, semua. Ya kan Pak Yudi? Mungkin ngobrol-ngobrol dengan Ustadz Herman dengan Pak Yudi. Iya nih, saya tertarik mau jadi YouTuber. Dari Pak ini beritanya seru-seru dari Pak. Kalau Ustadz kontennya banyak Pak. Hampir tiap hari dia ceramah Pak. Tapi belum ada YouTubernya Pak, belum jadi YouTube. Dia mau komunikasikan isi dia ceramah dengan YouTuber. Nah, mudah-mudahan bisa lebih eksis nih Pak. Gitu kira-kira Ustadz ya. Iya betul. Jadi di tempat kita kumpul-kumpul nih Pak, 40 ustadz Pak. Ada yang dokter dari Madinah, Saudi, Pakistan, Malaysia, Maroko. Ada kakak kelasnya Ustadz Abdul Somad, tapi nggak punya media akunnya Pak, YouTube. Nah, sayang sekali kan? Ya. Ada sehari bisa harus didorong sama Pak Ade. Harus didorong sama Pak Ade itu untuk jadi YouTuber semua, ilmunya biar nyebar ya. Saya dorong-dorong, saya yang jeblos Pak. harus ngundang nih Pak Yudi ke grup dosen. Boleh. Boleh. Jadi memang harus Pak Ade ngusulin tuh Pak Ade. Ngusulin di grup dosen. Gitu. Jadi memang YouTube. Katanya Pak Ade 22 bulan jadi YouTuber. 22 bulan. Siapa? Pak Ade, Pak Yudi. Jadi 23. Silakan Pak Yudi. Dijawab, nanti saya salah lagi. Iya, belum lama, baru dari Desember akhir 2018. Jadi 24 bulan lah, 25 bulan sekarang. Jadi belum pengalaman lah, tapi ya
kita coba berani aja meskipun nggak ada ilmunya. Tapi Pak kalau Yudi, mungkin kayak view-nya Pak Ustadz ada Yudi, ilmunya sih memang. Pak Yudi agak mundur dikit Pak. Isinya yang Apakah paling Pak menarik ya? apa tuh? Ya, ya. Isinya paling menarik Ya isinya kalau yang paling menarik ya tentang keagamaan itu menarik, menyentuh kehidupan kebutuhan dasar manusia kan. Jadi sebenarnya kalau dulu YouTube itu dititipkan ke zaman Rasulullah di abad 7, itu kok saya seyakinnya Rasulullah memakai YouTube itu untuk berjuang dan berdakwah ya kan Pak ya. Tapi karena nggak dititipkan, jadi berjuangnya pakai surat, pakai kuda gitu ya. Jalan ya. Kan? Tapi dia jalan kaki. YouTube ini kan dititipkan khusus untuk manusia abad 21 sebenarnya tahun 2000. Jadi memang untuk menggunakan YouTube untuk menyebarkan ilmu ke seluruh pojok-pojok semesta di 5 benua ya. Wajib itu sekarang ini. Karena jangkauannya lebih luas. Kalau yang nonton itu 200, itu kalau dalam satu majelis ngumpulin 200 kan susah juga Ustadz ya. Tapi di YouTube itu cukup mudah ya, direkam 7 menit, 15 menit disebarkan, orang Jerman lihat, orang Australia lihat, orang 5 benua lihat apa yang kita ucapkan. Jadi sangat mudah untuk menyebarkan gagasan-gagasan keislaman itu, dan juga sangat murah karena hanya sebuah HP saja yang kita pakai. Dan bisa diputar ulang YouTube itu, berulang-ulang. Itu pertama kali kita misalnya merekam ya, katakan kalau saya ceramah gitu ya, itu paling lama 7 menit atau berapa, setengah jam atau gimana? Ya kalau ceramah ya nggak mungkin 7 menit ya. Maksudnya Iya. kalau ceramah ya disesuaikan aja dengan lama ceramahnya, mungkin sejam, setengah jam. Bisa dimuat semua kan. Tapi kalau misalnya Ustadz bikin kajian dari kamar ruang perpustakaan itu, lebih baik yang pendek-pendek kayak kultum gitu kan. Per tema 7 menit atau 10 menit. Ya 15 menit juga nggak apa-apa, supaya nggak terlalu, secara psikologis orang kalau terlalu lama, wah habisin pulsa nih gitu kira-kira ya. Tapi kalau 7 menit saya kira itu efektif juga. Ya, 15 menit juga nggak apa-apa. Yang penting kan istimroriyahnya itu, keberlanjutan terus menerusnya itu, istiqomahnya itu, supaya juga kita betul-betul masyarakat itu kan. Terus ketika kita sudah masukkan ke YouTube, itu mengundang orang atau kita diemin aja biar orang lihat nonton sendiri? Ya bisa kita kirim ke grup-grup yang kita punya. Biasanya kan kita suka punya grup-grup itu ya. Grup arisan, kayak grup keluarga besar, kayak grup alumni SMP, mahasiswa ya, SMA atau alumni perguruan tinggi. Nah, itu kan lebih mudah, cepat tersebar kalau kita masukkan grup, dan dari situ nanti kan mereka kalau tertarik dengan isinya disebar lagi ke grup-grup yang mereka punya gitu. Jadi saya kira ada berantai itu, saya kira begitu. Yang penting kan ini Ustadz, yang penting uploadnya dulu. Uploadnya dulu. Diupload apa enggak? Kalau nggak diupload kan susah juga ya. Banyak ilmunya tapi nggak tersebar ya. Jadi hanya kita yang tahu ya. Nah, saya aja masukin ke YouTube-nya aja bingung, belum tahu. Nah, kalau Pak Yudi gini Ustadz, sederhana, rekam, nggak perlu edit-edit, suara, lagu, rekam hari ini 7 menit, 10 menit, langsung share. Nanti bangun tidur, 7 menit, 10 menit, langsung share. Habis mandi, ngomong sebentar, langsung share. Nah, kayak gitu aja. Jadi nggak ada kemana tuh? Saya lagi coba nih Pak, saya kemarin bimbingan skripsi saya, ini 2 jam 49 menit. Saya uji coba Pak, benar nggak mahasiswa perlu untuk tentang metodologi penelitian ya? Yang kemarin saya kirim itu ada 53 kali ditonton. Saya nggak tahu apakah full atau nggak tahu, saya nggak bisa ngecek ya. Tapi durasinya itu 2 jam 49 menit. Saya mau lagi coba Pak. Tapi kalau dia memang mau bikin skripsi,
dia mau ngambil ini skripsi ya, insya Allah sih full dia nonton ini 2 jam 49 menit. Saya lagi uji coba juga nggak 10 menit, sekali yang full aja Pak, silakan. Jadi gitu Ustaz. Jadi Pak Yudi itu konsepnya yang penting rekam, nggak perlu editing, kasih intro macam-macam, sebar, naikin. Sekarang Ustaz hari ini 10 menit, jika selama 5 jam itu udah berapa puluh kajian kan, sebarin aja udah. Apakah orang nonton atau enggak, urusan kita katanya, itu urusan Allah katanya. Iya. Itu problemnya Pak Ustadz Herman ini kan nguploadnya gimana gitu ya, nguploadnya. Nah kalau sekarang kan ada Zoom tuh, Zoom. Kita kan punya Zoom. Nah kita ngerekam lewat Zoom kan bagus tuh. Ceramah kita. Gimana menurut? Kalau pakai Zoom, kita rekam aja ceramah kita, ada slide-nya gitu, ada PowerPoint-nya. Harus tampil wajah kita atau suara atau gimana itu? Gimana Pak Ade? Pak Yudi ini Ustaz Herman ada 3.000 videonya. Iya. Baru 23 bulan. Kemudian ditonton itu di seluruh dunia 5 benua. Ada 36 juta orang nonton. Kemudian temanya apa aja tuh? Subtracknya 283.000. Kemarin ada murid Pak Yudi di Switzerland. Ada Indonesia, dikirimin saat. Nah, emangnya tentang apa tuh? Bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Saya bisanya bahasa Indonesia. Nggak paham juga bahasa Arab. Kok Switzerland bisa dengerin? Nah itu iya. Orang-orang kita orang kita yang di sana. Orang Switzerland, orang Swiss, orang Jerman, Ibu Dewi, Pak Najib di Amsterdam, Ibu Nita di Prancis, Pak Haikal di Melbourne. Jadi memang itu paling senang tema-tema apa Pak yang disukai paling senang? Tema aja Pak yang bagus Pak. Luar biasa Ustaz. Saya juga baru saya tuh ada mau doa-doa ya. Mereka tema politik ya. Tapi kalau ya saya kira apa aja ya, apa itu bagus doa-doa. Doa-doa bagus Ustaz. Saudara kita itu belum bisa baca Fatihah usia 50 ke atas. Jadi waktu saya tanya, gimana cara Ibu sholat? Ya saya sholat ya setiap gerakan, pindah gerakan, itu baca Allahu Akbar aja 3 kali. Jadi kualitas dia baru betul-betul belajar Al-Fatihah dari YouTube. Ya, waktu saya baca suaranya putus-putus. Pak Yudi, suaranya nggak masuk. Ya, kenapa? Terputus-putus Pak. Putus-putus. Ya. Ya, terputus-putus. Oh iya. Mungkin bisa diulang Pak yang Bapak katakan tadi. Masih putus-putus. Ya masih Pak. Iya, jadi kita tadi yang orang belum bisa. Jadi saya juga cuman ngerekam. Kalau baca Al-Fatihah itu misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Himnya itu 6 harokat sambil kita tangannya begini kan. Jadi mereka itu belum ada yang membimbing. Jadi belajar Al-Fatihah dari video. Dan mereka belum bisa sholat. Ya kalau sholat ya setiap pindah gerakan baca Allahu Akbar 3 kali katanya. Ya kan? Nggak pernah baca Fatihah. Nggak pernah baca Fatihah. Nah, ini kan tragis ya. Tapi YouTube yang di Hong Kong malah dia video call langsung ke Parung. Nangis ya. Setelah lihat saya baca At-Tahiyat, bacaan sholat, video pertama, video kedua ngajarin cara baca Al-Fatihah kira-kira. Dia nggak bisa juga belajar bacaan Fatihah. Minta saya belikan buku bacaan sholat yang hurufnya besar-besar. Saya belikan di Gramedia di Bintaro itu 90.000. Saya kirim ke Hong Kong. Ongkosnya 540.000. Ongkos kirim buku itu. Berarti ibu itu terbantu dengan YouTube itu sebenarnya. Nggak ada yang bimbing. Padahal saya di Parung, beliau di Hong Kong, yang satu di Taiwan ya.
Ya kan saya nggak tahu kalau video itu akan dilihat sejauh itu. Padahal saya bilang, saya kan hanya iseng-iseng aja baca Fatihah, sebenarnya kan bukan ustadz. Saya kan tukang donat. Jadi apalagi ustadz kalau melakukan satu kajian yang nggak terlalu tinggi, tapi bimbingan langsung, yang praktis-praktis itu yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita dimanapun kita berada. Nggak semua kan punya ustadz di kampung masing-masing atau punya kesempatan belajar langsung itu. Apalagi kalau sudah cari uang kan, pagi berangkat, pulang malam, capek. Nah, satu-satunya cara dia akan melihat YouTube sambil istirahat kan, sambil tiduran barangkali. Ya nggak sempat lagi belajar Islam. Apalagi kalau di luar negeri kan jarang ustadznya. Paling ceramah umum. Ceramah umum yang ngajarin doa-doa siapa? Doa makan, doa keluar rumah, misalnya begitu. Kan nggak semua bisa. Doa pakai baju misalnya Pak ya. Terus kalau doa habis sholat gimana, bacaan sholat Al-Fatihah yang benar gimana, itu kan kali kelihatannya sangat elementer, tapi itu yang dibutuhkan kelihatannya Ustaz. Iya, iya. Ya ada kajian-kajian tinggi, yang soal yang lain, tapi mereka kan malah nggak butuh yang tinggi-tinggi kalau memang mereka yang dasar aja belum bisa. Dari situ YouTube berperan sekali, karena saya ngalami mereka sampai nelpon langsung, terima kasih sudah ngajarin Al-Fatihah dan At-Tahiyyatul yang cuman gitu dah. Barakatus salawatut Batulillah 6 harokat gitu ya. Jadi at-tahiyyatul itu kan mereka nggak sedetail itu, nggak ada yang ngajarin, apalagi Al-Fatihah sama sekali kelirulah begitu. Bisa lihat YouTube-nya nggak Pak? Gitu Ustaz. Contohnya ketika Bapak men-share tentang Al-Fatihah. Gimana ya, di Bapak buka nanti di YouTube, cari pesantren Ojo Lali plus Al-Fatihah misalnya gitu. Nanti insya Allah keluar cara mengajarkan Al-Fatihah untuk anak gitu misalnya Pak. Jadi saya juga barangkali lekas ketemu ya. Saya coba saya carikan. Pesantren Ojo Lali plus itu udah 3.000 YouTube. 3.000 video. Yang penting banyaknya Pak Ade ya. Oh, banyak Pak. Ya, jadi Ayudi nih boomingnya ketika Rocky Gerung dan Prabowo. Langsung 2 hari itu 200.000 Pak ya? Langsung 200.000 follower penontonnya. Booming. Nanti saya cari ya apa. Oh iya nih, pesantren Jojo Lali. Ada macam-macam pendidikan yatim duafa. Pesantren Ojo Lali plus surat Al-Fatihah gitu misalnya ya Pak. Ya dibantu Pak. Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah barangkali ketemu saya juga. Orang asing setoran surat Al-Fatihah. Nah ini ada belajar surat Al-Fatihah. Belajar jangan ngomong politik. Jadi belajar Al-Fatihah sejak kecil. Abasa juz 30. Orang besar Yudi Pramuko di ITB. Al-Fatihah sang presiden. Kiat cepat baca Al-Quran ala Yudi Pramuko. Yudi Pramuko menghafal surat An-Naba pada usia 40 tahun. Ya. Memperbaiki Al-Fatihah, sekali baca Al-Fatihah bagus. Atau tutorial ya, ada tutorial ajarkan Al-Fatihah untuk anak ya, sebisa-bisanya saya nih Pak. Tutorial. Yang baru kemarin saya bikin Mbak. Ya mungkin
secara ilmu tajwid keliru ya, tapi saya memberanikan diri. Saya nggak mau ngajarin politik deh, nggak mau ngomong politik, mau ngajarin cara ngajarkan baca Al-Fatihah untuk anak-anak itu tuh. Mati. Jadi saya kira nanti bisa Ustadz bisa dilihat lagi. Cara saya ngajarkan Al-Fatihah dengan ilmu yang sangat terbatas, bukan ahlinya, tetapi ya moga-moga nanti bisa disempurnakan sama Ustadz yang ahli tentang. Ini tukang donat apa nih? Ya, dengan donat dia. Ini ada tukang donat, kenapa ngajarin? Bener, Ustaz. Nggak bohong, Ustaz. Tukang donat bener, Ustaz. Dia musan apa? Baru ada ini juga nih, ada siapa? baru idat, Ustaz, bahasa Arabnya, Ustaz. Baru bisa ngomong sampai Wahid, Isnin, Selasa. Ada tukul ya, juga, ada tukul nih. Ya. Ada tukul. Baru sampai Homsa katanya, Ustaz. Wahid, Isnin, Selasa, ada Homsa. Belum sampai Sab'a dia. Ini banyak juga ya. Yang ngajarin harusnya Ustadz yang ngajarin Al-Fatihah, bukan saya. Gitu. Halo, Assalamualaikum Mas Hafiz. Ustadz ini Pak Yudi, Hafiz nih Pak, ya. Hafiz. Masya Allah, subhanallah. Ilmunya banyak Pak. Yang saya nggak suka nih Ustadz hematnya nggak mau berbagi ilmu Pak, itu aja Pak masalahnya. Berbagi ilmu. Jangan saya sama-sama dosen, jadi bagaimana bagi ilmu? Jangan Pak, biar Pak Yudi tegur jadi murid dulu. Iya, Masya Allah. Saya ngiri ya ke orang-orang yang punya ilmu tuh. Saya nggak ada ilmunya. Sebentar lagi dokter Pak, sebentar dokter Pak. Masya Allah. Dokter. Doanya Pak, lagi proses kuliah di IAIN. UIN. UIN mana Pak? UIN Jakarta. Yang Bapak tukang sapu. Promotornya siapa Ustaz? Dr. Agil Munawar. Oh, Agil Munawar. Profesor Ahmad Tipraya, suaminya Musda Musdalifah. Pak Ras. Satu lagi Dr. Musli Abdul Karim. Oh, Musli Abdul Karim. Jadi tentang apa Ustaz tesisnya? Tentang kisah Nabi Musa. Masya Allah. Dalam tinjauan tafsir Sufi. Jadi kalau Pak Yudi ini tukang sapu Ustaz. 14 semester di UIN katanya. Kan Pak Yudi pengakuannya. Menarik ya. Ya, mau tukang sapu saya UP di sana waktu zaman dosen Zumardi Azra. Yang dulu dosen Zumardi Azra, dia dosen, saya tukang sapunya di kelas-kelas itu. Dia masih jadi dosen juga tuh, udah tua masih jadi dosen juga. Iya, emang hebat beliau. Dia terkenal dia. Ya, S2-nya satu-satunya orang Indonesia yang dapat PTIG Pak. PTIG Ustaz ya? Siapa? S2. S2 PTIG. PTIG Pak, perguruan tinggi Quran di Jakarta juga. S3-nya di UIN. Tentang apa ini? Disertasinya, tesisnya tentang apa di PTIG, Ustaz? Oh, tesis. Tesisnya tentang tesisnya. Saya rata-rata bahasa Arab, Pak. Waduh, bahasa Arabnya asyirku adraruhu wa ilajuhu fil Quran. Syirik dan terapinya di dalam Al-Quran. Ya, itu tesis saya. Coba belum diterjemahkan aja. Kalau diterjemahkan bagus. Jadi kalau pembimbingnya seperti itu Pak, itu pasti lulus Pak. Kenapa? Profnya itu nggak bisa bahasa Al-Quran Pak. Kalau di UIN jago semua lah. Kalau di UIN itu bahasa Arabnya jago, bahasa Inggrisnya jago. Profesor-profesornya. Gitu ya. Katanya lagi nyari promotornya yang nggak bisa bahasa Arab tapi ngerti agama.
Iya, moga-moga lah saya doakan Ustadz ini jadi YouTuber, Ustadz. Amin, Karena amin. ilmunya itu sudah terlalu melimpah ruah. Iya, Harus betul. tinggal Betul. disebarkan. Mm. Bisa satu hari bisa 5-10 video itu. Kalau 7 menitan itu ya. Kalau bisa, Pak. Nggak usah diedit, langsung buka materi upload gitu aja, nggak usah pakai pembukaan intro penutup gitu ya. Iya. Isinya itu loh, Masya Allah. Sekali duduk itu bisa 7 menit, sejam bisa 10 video saat rekaman sekaligus Itu itu. kan kita kalau doa kan ada tulisannya tuh. Kita nampilin tulisannya pakai PowerPoint biasanya. Apakah kita mesti tetap pakai PowerPoint juga? Kalau supaya lebih jelas sih di foto aja ya, jelas ya supaya gampang. Di doa itu di foto, di screenshot atau di mana ya? Kalau sebelum ke PowerPoint kan ada materi aslinya itu. Atau bisa nggak di screenshot ya, Ustadz ya, gimana itu caranya itu? Dibikin ke PowerPoint, kemudian diambil dari Zoom, langsung masuk ke share screen. Gitu, Tat. Iya, bisa nggak? Bisa. Ya, kita pakai apa? Pakai laptop atau pakai komputer? Oke ya, coba buka print screen-nya. Anda buka dari sini. Print screen-nya gimana bukanya? Ketik biasanya. Karena di bawah tuh ada yang hijau ya. Itu nggak bisa nih, nggak ada host kan? Hah? Jadi host dulu dong. Enggak, langsung aja. Nggak bisa nih. Langsung bisa. Nggak bisa. Udah bukain tuh, pakai multi participant. Mana? Coba keluarin. Ambil PowerPoint-nya. Ambil PowerPoint-nya, udah itu tampilin langsung klik. Ini kalau Pak Yudi mah semuanya ilmu dikasih nih. Jangankan ilmu orang, ilmu semut dikasih. Anak-anak videoin semut ya. Saya tentang misalnya tentang dunia jin nih ada. Pak Yudi, Ustadz Herman tuh dulu jago ru'yah. Jin di Jabodetabek tuh lewat semua, Ustaz. Benar nih Pak, benar Pak. Saya ngomong benar Pak. Ini ahli ru'yah Pak. Tapi udah nggak lagi, nggak tahu kenapa nih. Aduh, apa ya kita. Ini Pak Ade harus langsung ke rumah Ustadz Herman, bimbing langsung biar cepet Pak. Pak Ade ya. Iya harusnya begitu tuh Pak Ade. Kan kalau dapat kan bagi-bagi ntar. Ustadz Herman pernah Pak, saya kali gini tapi udah ini Pak, nggak lagi tuh Pak. Lihat bukunya aja saya ngeri Pak, lihat buku di belakang Ustadz Herman tuh Pak. Kitab semua tuh Pak. Iya, apalagi itu Masya Allah sumber atau konten YouTube ya. Saya aja dari Riyadhus Shalihin saya baca aja nggak bisa saya terangkan, cuma baca teks yang ada. Jadi kemungkinan salahnya jadi kecil. Atau tafsir, ada tafsir Al-Munir nih Profesor Wahbah Az-Zuhaili. Nih Pak Ade nih saya share ya. Ya coba share. Mana ya? Ustadz buka PowerPoint ini, saya sudah bukain ini yang multi apa namanya itu? Nih, ini contoh saya nih. Itu kelihatan tuh. Cuma itu kelihatan. Pak Yudi. Ini perjalanan manusia menuju. Ya. Cuma 1 menit Pak kalau kita ngajarin dokter Pak. Iya. Ya, itu udah bisa bagus. Ke akhirat. Present by Hermansyah LC SPDI MA. Apa ini masiratul insan ilal hayatil akhirah. Hayatil akhirat. Ya, perjalanan manusia kehidupan menuju kehidupan akhirat. Ya. Bagus. Ini hanya teks ya, Ustaz ya, teks ya? Iya, teks. Ada isinya tuh. Ya udah. Nah, begitu ada isinya dijelaskan aja sambil bersuara kan jadi YouTube juga, jadi kuliah untuk dunia kan akhirnya kan? Iya.
dijelaskan. Ini udah enak, ini udah ada PowerPoint. Ya, Iya. ini Ada dalil-dalilnya juga. Fase-fase kehidupan ya jelas ya. Kalau Pak Yudi, Iya, ada YouTube-nya Ustaz dalil-dalilnya Herman, ya kan. cuma satu yang nggak kepantau, YouTube Pak Yudi, di akhirat, orang di akhirat nggak kepantau. Sampai kutub udah, sampai kutub utara selatan tuh tembus YouTube Pak Yudi. Benar Pak Yudi ya? Ada Pak dari ini pakai PowerPoint, Pak. Iya, pakai PowerPoint. Ada lagi nanti Pak, saya ajarin Pak, insyaallah Pak. Ada lagi yang ini nih, coba Ustaz tampilin video Ustaz. Video apa? Video apa aja? Maksud saya ketika Ustaz bilang ini di gambaran akhirat atau jembatan siratal mustaqim ya kayak gitu. Itu kebuka. Ini juga ada nih. Kelihatan nggak? Kelihatan. 6 timbang amal, 7 menyeberangi jembatan siratal. Ini tanda-tanda hari kiamat nih. Tanda-tanda hari kiamat yang apa? Yang ini pernah saya ceramah dan dimasukin ke YouTube sama pengurus masjidnya, pernah saya lihat itu. Nah ini dia. Ada nggak Ustaz videonya Ustaz? Coba di share kalau Ustaz mau coba. Videonya maksudnya film yang mendukung itu ya? Film. Iya, film. Kalau foto dengan teks sama ya. Ininya filmnya. Kalau dari video, filmnya tuh ini apa? Si Yakul dengan si Ma'ruf itu. Mantep ini. Ini sih udah jadi YouTuber kalau begini nih. Udah ada kontennya. Oh ya. Gitu ya. Iya, kontennya sudah mantap karena memang ahli di bidangnya kan ya. Tentang keislaman, Masya Allah. Kalau Ustaz Herman ruhyahnya pakai bahasa Arab, mungkin Pak Yudi ruhyah juga Pak Ustaz Herman dengan bahasa YouTube, Pak. Tentang Dajjal. Iya, ini mah udah jadi YouTuber, Pak, tinggal upload aja. Temanya udah jadi, sistematis, akademik, ya udah. Ya, oke, suaranya tuh, dengar Ustaz. Iya, Insya Allah Pak Yudi, mohon ininya apa masukan-masukannya. Nanti saya memang mau ngisi itu perjalanan manusia ke alam akhirat itu tadi, yang tadi. Ya udah bagus, Ustaz. Ya. Tinggal di-upload. Kata Pak Yudi, nggak perlu masukan, keluarin aja katanya. Nah, yang ini nih, memang ini penting. Itu soal teknis mah, Pak. Soal teknis Pak Ade jagonya nih, soal PowerPoint saya nggak ngerti kan. Saya ngertinya power donat, saya ngerti. PowerPoint nggak paham. Power blue katanya. Udahlah. Ya. Kira-kira seperti itu Pak Ade. Itu udah konten tuh. Itu bisa berapa menit tuh? Setengah jam ada lebih kali itu ya. Kalau panjang, Ustaz, jangan terlalu panjang, bikin aja 2 sesi. Sesi ya, 20 dipecah-pecah. Tambah lagi 20, udah 20 kali 3 sejam itu, nggak terasa orang kebawa dengan itu dipotong-potong boleh ya? Boleh. Cuman masalah motong aja nanti, pas di mana bagian motongnya itu. Itu keterampilan aja sih, kayak kita ngaji lah. Alif sampai ya udah ngerti, tinggal beneran dia hak dengan hak dengan hak dengan hak gitu ya. Keterampilan aja sih gitu. Ada Mas Hanif? Mas Hanif Hanif? Nggak ada Pak, dari tadi cuma nengoknya aja. Pak Hanif di mana nih? Aceh ya? Oh Medan. Iya. Dari kita udah ke jam 4 belum ada yang masuk. Ada Ustaz Herman, ngobrol-ngobrol lah kita dengan Pak Yudi. Dengar ya. Sama dari tadi baru masuk. Tadi nggak ngikutin. Jadi cuma penonton aja dulu gitu. Boleh Pak, bincang-bincang dengan Ustaz kita nih Pak, Ustaz Herman sama dari Medan nih Ustaz. Oh. Kita kalau Zoom itu ya sama lah ya, dari seluruh Indonesia tembus Ustaz. Mehra Aceh. Aktivitasnya apa nih Pak Hanif? Nggak ada Pak, baru pulang kerja. Oh.
Kerja di mana? Pak Ustadz Hermansyah, boleh nanya Pak? Iya Pak, silakan. Jadi tanya. Ini sekalian Pak Yudi, kan. wajah Pak Yudi belum kelihatan. Pak Hermansyah, Iya Pak. gini Pak, masalah ini kan Bapak sedikit lebih tahu lah masalah harta warisan lah gitu ya Pak ya. Oh, udah warisan. Aku mau nanya gitu Pak. Iya, iya, iya. Kan harta warisan itu sebelumnya kan sesudah orang tua meninggal ya Pak ya, kalau nggak salah. Iya. Disebut Tapi harta warisan. kalau Kalau ada yang dibagi sebelum meninggal orang tuanya udah dikasih anak pertama, anak kedua sama anak ketiga, kau bagianmu ini, kau yang itu, dan kau yang sana, yang gitu Pak. Itu termasuk harta warisan atau pemberian Pak? Nah, itu lebih bagus Pak seperti itu supaya tidak terjadi perkelahian ya nantinya. Nah, jadi sebelum dia wafat itu bukan warisan, tetapi sudah jadi hibah. Nah, sudah jadi hibah. Nah, itu kalau itu udah selesai itu. Udah dihibahin kan udah miliknya. Iya Pak. Itu, berarti itu pemberian atau warisan Pak? Bukan warisan tuh, hibah namanya. Hibah pemberian. Hibah, ya, Tapi kalau nggak seimbang gimana, Ustaz? Ya, saya dapat tanah 1 hektar, yang lain karena saya bayar dengan orang tua, ini 1 hektar tanahnya. Kemudian ada adik kakak saya, enak aja. Itu kan istilahnya apa ya? Harus cerdas lah, harus bijaksana lah kalau membagi-bagi gitu. Orang tuanya. Melihat kondisi anaknya, ini anaknya banyak. Kalau banyak ya kebutuhannya banyak ya kasihnya lebih banyak gitu. Jangan ini anak yang saya sayangi udah kaya raya, wah itu akhirnya zolim ya. Yang nggak disayangi anaknya banyak, nggak punya penghasilan ya repot juga. Makanya ya kalau mau adil ya lewat warisan, meninggal dulu cuman kan, meninggal dijual. Nah kalau dia baginya secara manusiawi, jangan baginya udah nggak manusiawi, udah nggak menurut syariat ya, ya bahaya gitu. Pokoknya dia membaginya itu jangan sampai terjadi keributan setelah dia meninggal atau ngambil berdasarkan semaunya aja. Nah dia boleh itu. Itu ada di keluarga mertua ada orang kaya, dia punya anak 3. Dia bertanya kepada Dokter Yusuf loh, waktu warisan. Dia tanya, bagaimana kalau kami sudah menentukan ini buat si ini buat si ini, buat ini, dan setuju semuanya setuju ya. Iya sama, kasusnya pun gitu sama iya, semua. Nggak apa-apa, kalau udah setuju semuanya udah bagus itu. Jadi nanti setelah meninggal gitu nggak ada lagi yang mesti dibagi, nggak masalah ya Pak ya? Nggak apa-apa. Iya. Tapi ini misalnya udah dibagi nih, ada yang kurang. Ini udah dibagi secara waris ya, Pak Foroid, kemudian dikumpulin lagi, dibagi rata bisa juga ya. Satu tentang ke Allah udah selesai, bab waris, Foroid, tapi kita kumpul lagi, udah bagi 4, bagi 5 sesuai dengan proporsi anak-anak itu. Dan itu semuanya ikhlas. Ya kalau itu nggak apa-apa. Artinya kita mau ulang lagi nih, dulu kita dibagi hibah ya sebelum meninggal si ahli waris. Jadi sekarang kita kumpulkan lagi, kita jual bareng-bareng, ya baginya berdasarkan 2:1 lah, laki 2, perempuan 1. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau dibagi tidak berdasarkan waris itu, bagi-bagi aja dah. Dapat 1, ada yang bagi 2, dapat 3. Ya jangan, kalau udah jadi tarikah, udah jadi waris itu harus ada. Jadi memang berangkatnya dari peraturan Allah, baru nanti secara manusia ya. Kalau mau tidak pakai hukum waris ya itu sebelum dia meninggal udah dibagi. Kalau udah meninggal nggak kena hukum waris, nggak boleh gitu, nggak boleh sembarangan. Kalau dibagi itu berdasarkan lisan atau surat. Nih nanti nih buat anakku Hermansyah tuh ambil 2 rumah di sana, yang sana ini 1, ini sana kebun itu. Lisan aja nih. Bisa ya. Ada lagi Pak Hanif? Makanya ada juga wasiat kan. Kalau wasiat biasanya menjelang ajal tuh.
dia udah kayaknya udah mau dikit lagi meninggal, udah sakit parah, ya kasih wasiat. Bisa gitu. Itu mutlak nggak? Misalnya saya diwasiatkan satu rumah udah itu meninggal besoknya orang tua. Berhak nggak saudara-saudara nuntut? Karena udah dikasih wasiat sama orang tua sebelum meninggal. Nah, itu ketika dia ngasih itu harus disepakati juga. Kesepakatan. Ini udah dikasih tahu juga kepada anak yang lain. Ini sudah jadi milik si dia sebelum saya meninggal. Begitu. Dan yang lainnya setuju, ya udah setuju, udah. Silakan, Mas Hanif. Udah Pak, cukup jelas. Ya. Kayaknya kita juga mau kita sudahin. Tapi, karena ada lagi Pak. Silakan. Masalah kan hukum adat, termasuk ke hukum adat ini. Kalau menurut pandanganku ya Pak ya. Dia kan harta udah dibagi. Sementara kalau untuk rumah tuanya itu kan gitu Pak. Itu secara dari dulunya sistem kami memakai itu jatuh kepada anak laki-laki kan gitu Pak. Sementara kan yang dibagi ke anak yang 3 laki-laki ini kan tanah semua. Tanah masing-masing ya kan Pak. Jadi rumah itu gimana Pak? Itu masuk warisan nantinya atau? Kalau rumah, kalau dia udah meninggal, wafat, ya itu pakai waris tuh, hukum waris. Enggak berlaku ya Pak ya hukum adat itu ya Pak ya. Nggak berlaku hukum adat. Nggak berlaku. Mesti dibagi juga nanti bakalan ya Pak ya. Ya dijual, dibagi, perhitungannya ada. Nah itu biasanya ada konsultan warisan tuh. Nanya lah misalnya ke Departemen Agama, ada juga biasanya Departemen Agama. Nanya-nanya, ini saya punya harta waris sekian, berapa orang ini. Bagaimana pembagiannya itu biasanya dikasih tahu tuh. Kalau konsultan Departemen. Kalau dia abang yang 2 ini setuju bahwasanya ini rumah jatuh kepada yang anak terakhir, itu gimana Pak menurutnya? Maksudnya sudah meninggal dia ibunya, bapak atau bapaknya yang punya harta? Iya, itu kan harta rumah tadi kan itu kalau menurut adatnya jatuh ke anak paling kecil laki-laki. Ya. Sementara abangnya yang 2 tadi yang cuma dapat tanah itu pun setuju bahwasanya rumah itu sama adik yang laki-laki gitu. Nah, itu harus ada istilahnya rohah, artinya terus terang. Udah saya tidak mengambil hak saya dalam waris itu untuk kamu aja. Jadi harus ada penjelasan. Saya tidak ngambil warisan itu buat kamu. Harus ada begitu. Harus ada pernyataan. Harus ada pengakuan lah istilahnya ya Pak ya. Iya, harus ada pengakuan. Nggak apa-apa tuh rumah buat kamu, yang dua-duanya setuju, udah buat kamu ya. Berarti dia nggak mengambil haknya. Bapak lagi ini apa? Lagi ngurus warisan apa? Enggak sih. Ini memang soalnya pernah dengar cerita kalau warisan itu setelah meninggal. Bagaimana kalau yang sebelum meninggal udah dibagi? Itulah yang mau saya tanyakan tadi Pak. Ya, nggak apa-apa. Jadinya bukan warisan, itu namanya hibah. Hibah ya Pak ya, pemberian ya Pak ya. Nah. Iya Pak. Pak Ade, sepi Pak Ade, nyari Pak Ade. Ya, tadi saya udah bilang ada beberapa yang izin tuh, karena ini masih 2 kota, ada juga yang sakit, Pak Muin sakit nih yang di Palembang dia ya. Tapi nggak apa-apa. Pak Yudinya juga nggak ada nih. Pak Yudi tuh sinyal baru. Iya, sinyal kalau masalah Pak Yudi sinyal terus. Besok kita jam 4 juga hari Sabtu Ahad jam 4 sampai biasanya menjelang maghrib kita sudah ini. Biasanya agak banyak nih, biasanya banyak lah, ada 20-30 orang. Kadang-kadang ada kesibukan lain ya. Kalau besok mungkin hari Ahad mungkin libur semua yang ada kegiatan kantor pekerja. Bisa kumpul lagi. Insyaallah besok saat kita tunggu jam 4 tepat waktu. Siap mau sholat maghrib nih. Karena ya, 6 maghrib 6:10 saya akan sudahi nih. Iya. Masih Ustaz ya. Besok masih lagi Ustaz sambil ngobrol yang lain lah. Kalau Pak Yudi dan seterusnya. Kalau untuk teknis insyaallah Ustaz kapan aja nggak apa-apa lah karena. Ya, siap. Ya. Yang penting
rekam, upload, nggak perlu lah intro, ngedit, macam-macam nggak usah lah. Ngomong aja 10 menit langsung naikin ke YouTube. Ya, Baik, siap. Pak Hanif, saya akan tutup deh. Mohon izin. Makasih, Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Sama. Makasih ya Pak Hermansyah atas ilmunya tadi, Pak. Ya, ya, insya Allah Pak, di grup kita Pak, di grup Senyum Pak, 1 juta YouTuber miliarder. Insya Pak Yudi yang main tuh. Ya, kita tunggu nanti baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam.